Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian rahimakumullah, mari rasa syukur kita kepada Allah kita gunakan untuk terus menjadi hamba Allah yang bisa mensyukuri terhadap apa yang Allah ciptakan, khususnya diri kita. Sebab potensi yang dimiliki oleh manusia ini sangat dahsyat, dan potensi itu akan sangat baik kalau dalam menggali ataupun menyalurkannya sesuai dengan ketentuan Allah. Yang ini nanti berhubungan dengan hadis Nabi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu ain bagi setiap muslim. Ketika ditanya kepada kita ilmu apa fardu ain yang harus kita miliki, kata Imam Az-Zarnuji dalam Ta'limul Muta'alim, al-ilmu anil hal. Ilmu itu yang fardu ain disesuaikan dengan kondisi manusianya. Kalau tadi namanya ilmu dasar, harus ngerti sholat, ngerti puasa, itu dasar. Setiap orang mukallaf harus fardu ain melaksanakannya. Maka dalam kaidah itu Imam Az-Zarnuji menyebutkan ketika kita bujangan, maka belum fardu ain mempelajari menjadi suami yang sesuai dengan ketentuan Allah. Tapi begitu kita menikah, maka mencari ilmu tentang menjadi suami yang sesuai dengan ketentuan Allah menjadi fardu ain. Duda kan cuma urusan sama istri, tapi dia sebagai bapak, begitu punya anak, fardu ain dia belajar menjadi seorang bapak yang terbaik. Dudanya udah punya cucu, ya menjadi kakek juga fardu ain. Jadi setiap langkah kehidupan selalu membawa konsekuensi keadaan yang akan memberikan konsekuensi kepada kita untuk fardu ain mempelajari ilmu baru. Punya menantu, maka harus mengerti menjadi mertua terbaik, fardu ain. Kalau belum punya menantu mah nggak usah. Karena belum punya menantu. Tapi begitu punya menantu, nanti kan ada problem dengan menantu kalau nggak ngerti ketentuan. Dan selama ini fardu ain, ternyata dia sukanya dengan dagang, dia harus ngerti. Fardu ain bagi dia belajar tentang ketentuan-ketentuan dagang, jangan sampai melanggar ketentuan Allah. Dia suka apalagi kedokteran, harus ngerti mana yang halal dan haram menurut tuntunan Islam di dalam dunia kedokteran semua. Jadi thalabul ilmi minal mahdi lalahdi itu maksud utamanya itu. Ada ilmu fardu ain yang harus ditempuh secara khusus bagi orang-orang yang sudah pada keadaan tertentu, dia harus belajar. Termasuk memang menjadi guru dai itu ilmunya harus terus-menerus bertambah. Maka salawat kepada Nabi juga harus didorong kepada kita untuk membuka
wawasan seluas-luasnya bagi kita tentang ilmu ini. Karena begini, kita hidup di zaman yang tidak sederhana. Dalam dunia akademik paling tinggi itu jadi profesor. Di pesantren paling tinggi itu kiai. Di dalam dunia umum hari ini, kalau sudah punya uang triliunan itu kira-kira akan dianggap orang apa? Uangnya triliunan, orang hebat, yang gitulah. Pokoknya dalam dunia ya saat ini yang semua berlomba-lomba jadi sultan, pokoknya dia udah sultan lah, orang udah triliunan. Tapi kan itu yang ditangkap tersangka penistaan agama. Coba bayangkan Pak, dia profesor, dia pimpinan pesantren, punya uangnya triliunan, ditangkap penistaan agama. Jadi kalau kita tidak paham tentang keimanan, kita mau mengukur apa? Makanya jangan bagi semuanya. Maka sampai dalam Islam itu bodoh yang pertama, itu bodoh yang dimaklum. Kalau dia belum tahu, terus kemudian dia bodoh, ya asal dia mau belajar saja, nah itu udah aman tuh kebodohannya. Tapi yang bodoh yang berat itu sebenarnya adalah dia tidak tahu ukuran kebenaran. Nih nggak tahu kalau jamaah sekalian setuju atau tidak, karena pembela-pembelanya bilang sesama manusia janganlah menghukumi sesat dan tidak sesat, biarlah yang menghukumi sesat tidak sesat itu hanya Allah. Gimana kira-kira Pak? Benar atau gimana tuh? Kan gitu para pembelanya, yang berhak menghukumi dia sesat atau tidak sesat hanyalah Allah, manusia tidak berhak. Untung ngomongnya ke saya. Kalau ke saya bilang, oh kalau gitu bilang sama Pak Polisi tembak dulu dia, gitu ya. Karena kalau mau dihukumi sama Allah syaratnya apa dulu? Mati. Bagus juga usulannya diterima, gitu ya. Dieksekusi mati biar apa? Ya nanti kita tunggu kira-kira menurut Allah sesat atau tidak sesat, gitu kan. Tapi pengumumannya ya nunggu Allah mengumumkan, gitu kan. Tapi serahkan dulu kepada Allah. Kan kalau kita sebut orang kembali kepada Allah, menghadap Allah, caranya innalillahi. Kadang-kadang katanya merasa pinter, bodoh juga tuh. Jadi selalu bilangnya apa? Ya, kalau gitu bubarin nanti itu pengadilan juga. Karena apa? Ya kan katanya nunggu Allah aja. Jadi termasuk ya kita bilang bahwa yang tahu kebenaran itu hanya Allah. Selain Allah nggak tahu kebenaran, itu kacau sudah. Buat apa Allah menjelaskan begini sesat gitu ya, begini ya sudah menyimpang, udah dijelasin. Masih juga minta diadilinya hanya Allah saja. Tapi disuruh mati nggak mau. Jadi kalau orang dikit-dikit udah serahkan kepada Allah, serahkan kepada Allah, bener nih kan? Kalau serahkan pada Allah kan mati dulu kan gitu. Ya kan nggak bisa Pak, diserahkan pada Allah tanpa apa? Mau menyerahkan urusan orang itu pada Allah, kecuali menyerahkan dalam doa, itu kan beda. Ini kan sudah sisi ini menunjukkan bahwa apa? Mari buka diri kita. Juga ya, sering juga orang bilang pokoknya saya kalau dari Quran percaya, dari hadis percaya, selain itu saya nggak percaya. Itu kacau juga. Itu kacau. Kalau dalam ilmu itu ya, kedudukan Al-Quran, kedudukan hadis itu kan statusnya sebenarnya kayak kamus. Nih kalau para dosen nih, sebuah kamus itu disebut langsung ya sebuah organisasi ilmu atau belum Pak Juli? Ya belum. Maka kalau orang tuh udah pokoknya saya nggak mau lah kalau hal-hal itu dengan fikih nggak jelas, salah sebenarnya. Nggak luas kalau kita nggak pakai fikih itu, karena apa? Ya ini kan
segala sesuatu itu, permasalahan itu tidak sesederhana melihat satu titik. Karena kalau sudah pemahaman para ulama itu ya sangat berpengalaman, sehingga dari satu macam ya hadis itu bisa memberikan solusi 2-3 masalah. Kalau kita dari satu hadis itu bisa menimbulkan banyak masalah. Jadi lucu juga ya. Selama ini kan orang ya, saya sampai ketika ditanya hal-hal seperti itu, Pak, saya nggak mau ngomong ilmiah. Kenapa? Kalau ngomong ilmiah jangan-jangan dia nggak paham. Pak Ustadz kenapa jawab sesuatu pakai fikih, nggak pakai hadis atau nggak pakai ayatnya langsung? Saya cuma bilang gini aja deh. Kita ini ya, kata ulama dahulu, para ulama itu menyebut, Pak, ilmu paling dasar, paling rendah itu adalah ilmu matematika, fisika, dan kedokteran. Kenapa? Karena dia empiris murni. Bisa dia apa? Langsung bisa dibuktikan. Sementara kita hidup di zaman kalau nggak empiris belum disebut ilmiah katanya. Padahal kan harusnya istilahnya bukan ilmiah, scientific. Nah, mari kita lihat kenapa di pembukaan surat Al-Baqarah itu adalah ciri orang yang bertakwa apa yang pertama? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bil ghaib dalam dunia ilmu apa Pak Yuli? Metafisik sama ya, kaitannya dengan teologis dan filosofis. Itu yang tinggi. Kalau empiris kan setelahnya. Sementara orang sekarang menganggap seperti Profesor Stephen Hawking yang mengatakan orang yang percaya agama adalah delusi. Delusi kan tidak ada tapi bilang ada, itu namanya delusi, Pak. Itu menghina benar tuh kan. Dikutip lagi oleh Lutfi As-Sawqani, orang liberal. Nanti kalau kita tahu tentang itu ya seperti itu hari ini. Katanya kalau pakai teologis dan filosofis itu katanya itu zaman dulu itu. Sekarang yang paling modern nggak perlu teologis dan filosofis, empiris saja gitu ya. Itu dunia saat ini. Walaupun lucunya penelitian kualitatif diakui, kan lucu juga, penelitian kualitatif diakui, tapi dia mengatakan ya makanya kan mereka kalau yang misalnya Scopus tingkat sana paling cepat Pak Juli kuantitatif atau kualitatif? Nah iya, karena apa? Ukurannya udah jelas. Mereka kan pihaknya kepada yang tadi ya, yang empiris. Kembali kepada poin tadi, maka saya cuma bilang begini, udah kita beli kamus kedokteran yang paling benar, baru kemudian dari kamus kedokteran paling benar nanti kalau kamu sakit kan sudah ada nih. Obatnya ini sekian cc, takarnya sekian, nyuntiknya di sini, jangan ke dokter. Kita suntik aja. Ya, nanti saya yang nyuntikin lah. Pertanyaan sederhana. Apakah orang yang kuliah kedokteran sudah 2 semester boleh nyuntik orang? Belum. Bahkan lulus saja belum boleh. Harus apa? Berguru dulu dengan yang berpengalaman. Ya dokter-dokter itu kan yang sudah berpengalaman. Nah ini kan lucu, ngaji setahun 2 tahun kayak tadi langsung dengan Al-Quran dan hadisnya dia nyerang orang, sama dengan tadi baru semester 1 ada tetangga sakit suntik, mabuk semua itu. Bukannya penyakitnya sembuh malah tambah apa? Tambah parah gitu ya. Jadi ini PR kita tuh gitu. Jadi jangan, kata ulama dulu kan tahu tadi, kedokteran yang kata ulama paling sederhana saja ternyata dalam prakteknya nggak bisa dengan kamusnya terus langsung tanpa dididik, tanpa ini langsung dia pakai kamusnya untuk nyuntikin orang. Ini kenapa bicara agama sesederhana itu, dari Quran sama hadis dia bisa langsung apa?
ngasih solusi orang, ya bukannya tambah. Bener itu tambah babak belur. Karena apa? Dianya belum gitu ya. Boro-boro lulus koas ya, enggak, koas enggak, lulus enggak, bahkan sekolah juga enggak. Enggak kok, bener saya rajin taklimnya ya, sambil dihitung juga pas taklim berapa lama ngantuknya, jangan-jangan ya, antara pelajarannya dengan tidurnya, banyak tidurnya, begitu keluar galak banget sama tetangganya, ini nggak sesuai hadis nih, nggak lulus sejak kapan lu pakai hadis-hadis kan gitu ya. Jadi jangan sembarangan gitu ya. Pantesan pada mabuk sekarang itu gara-gara apa? Tadi pada apa, mall praktek kan gitu ya. Sekolah kagak, nyuntik iya kan gitu ya. Jadi ini yang terjadi hari ini, kenapa permasalahan itu rumit. Dan coba kalau ikuti Bapak 10 tahun ikut di situ, bahasanya ada naiknya nggak? Muter-muter ini bid'ah, ini tidak, muter-muter aja 10 tahun. Padahal kalau kita belajar tahun 2003 itu Mahathir Muhammad, karena bahasan kita nih setback, karena hari ini saya mau memberi semangat Bapak untuk belajar gitu ya. Mari belajar nih enak kalau kita sungguh-sungguh gitu ya. Jadi Mahathir Muhammad bilang Yahudi itu kan ya, kita kan bahasan udah lewat tuh Yahudi. Yahudi itu 2000 tahun ditindas. Tapi kenapa pas kita lahir Yahudi bukannya hilang, malah apa? Wah, ini mau menguasai kemana-mana. Kata Mahathir Muhammad, Yahudi itu mengembangkan milik manusia yang paling berharga, ya ini apa nih? Akalnya dikembangkan. Sehingga Yahudi itu punya penelitian tentang Islam. Pertanyaannya, Islam punya nggak penelitian tentang Yahudi? Saya baru ya di Dewan Dakwah, ada ketua Dewan Dakwah sekarang tuh menulis tinjauan historis gitu ya, konflik Yahudi, Islam, Kristen. Nanti hegemoni ini, kemudian pelajaran-pelajaran itu penting karena apa? Jadi beliau menulis itu tentang apa? Bahwa poin tadi Mahathir Muhammad hanya menyatakan kepada orang Islam kalau mau mengalahkan Yahudi harus apa? Mengembangkan akalnya tadi. Sehingga apa? Mari berpikir tentang kemajuan umat. Jadi sudah ke sana. Makanya di buku Pak Adian ya, Hegemoni Barat dalam perguruan tinggi Islam itu hampir ya, dulu bahasanya apa? Kuliah dasar gitu ya. Kuliah dasar ya, Islam itu kalau dilihat rujukannya nanti itu adalah produk yang ditulis oleh Yahudi tadi, sehingga yang memunculkan tadi yang bela profesor yang ternisan tadi yang mereka memang mengembangkan sifat itu, sifat anti terhadap agama. Ada yang mereka emoh terhadap agama dengan mengatakan karena agama itu sumber konflik. Dalam Islam ada jihad, dalam ya agama lain ada perang suci. Padahal kalau kita sedikit saja, memangnya sebelum orang-orang Quraisy memeluk Islam saja nggak ada konflik. Itu perang antar suku itu lebih sering daripada perang yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya aneh. Yang satu lagi karena berdasar masalah tadi mencari jalan titik temu antar agama yang nggak bisa. Konsep dasar dari agama itu nama Tuhannya beda, nama nabinya beda. Gimana mau titik temu, di mana Pak titik temunya? Itu mengada-ada gitu ya. Jadi yang anti terhadap agama ya salah, karena Nabi Muhammad sendiri ke Madinah itu akhirnya yang biasa suku-suku itu perang, pas ada Nabi Muhammad malah nggak perang. Jadi di mana meneliti akhirnya sumber konflik? Ini kan benar-benar namanya sumber konflik itu ada pada diri manusia. Karena jangan jauh-jauh ya. Di rumah bapak aja
tuh perangnya berapa seminggu berapa kali. Nah itu yang senyum-senyum kakak adik aja perang kan, ada perang kan. Ya, ini perang, manusia dari kecil aja Pak. Ya berantem itu kan perang, cuman tanpa apa? Jadi tanpa senjata. Istri ngomel itu kan perang kan. Dan suami marah-marah itu kan perang mulut. Cuman ya jadi jangan salahkan yang lain-lain. Memang dalam diri manusia itu ada, makanya kalau ada agama dia menjadi apa? Ada aturannya, jangan sembarangan perang. Kalau nggak ada agama, masalah apa saja bisa jadi perang. Jadi itu dua sisi yang hari ini harus kita lawan, karena orang-orang yang anti agama itu menganggap ya kalau jangan fanatik amat lah dengan agama, jangan semua agama, jangan merasa paling benar gitu ya, sehingga meniadakan agama lain. Itu kan konyol-konyol yang nggak perlu apa, yang nggak perlu ditanggapi. Itu kan sangat tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ilmu. Maka dari sini jelas kita ini tugasnya dari belajar, kemudian nanti ya ditransfer menjadi iman. Yang proses berikutnya kan dari keimanan harus ditransfer dalam kehidupan. Itu dua tahap. Sehingga ketika kita bicara keimanan, kemudian kita mau transfer kepada kehidupan, itu nih harus hati-hati nih. Contoh ya, saya ditanya tentang ya mungkin Bapak sudah ada yang baca atau bahkan mungkin ada ya punya bukunya, kan ada yang menggagas itu kayaknya keren, Quranic Law Attraction ya. Jadi saya karena ada Quranicnya mau saya soroti gitu ya, karena tugas kita tuh gitu, apa ini maksudnya, cara melihat sesuatu bagi kita itu saya lihat dulu ini kenapa dia tulis itu. Ternyata dari tulisannya itu dia mengatakan sebelum saya menggunakan Quranic Law Attraction, hidup saya susah, pokoknya kerja duitnya nggak banyak. Nah ini kan ini udah kekacauan nih. Ini berarti alasannya karena kesejahteraan. Sedangkan kemarin kita udah belajar harusnya hidup itu keimanan, ibadah, ilmu, persaudaraan, baru kesejahteraan. Ini belum kesejahteraan. Nanti lama kelamaan mengabaikan nilai yang utama dari kemuliaan itu kan inna akramakum indallahi atqakum. Tapi karena kita udah terbiasa kesejahteraan itu terasa dan enaknya, maka seolah-olah semua ukuran adalah kesejahteraan. Ketika di dalam keluarga besar, orang yang suka bantu dengan uang itulah yang suka bantu. Tapi kalau ada yang nasihatin anaknya tadinya tidak sholat menjadi sholat, membantu nggak dianggapnya? Padahal di hadapan Allah mana lebih besar? Yang tadinya tidak sholat menjadi sholat, atau yang bantu uang yang lebih besar? Ini kan kita masih terus harus tumbuh ya. Ngaji kita di masjid itu harus mulai kita transfer dalam kehidupan dengan cara tadi, rubah cara pandang hidup kita sesuai dengan ilmu yang sudah kita pahami. Gampangnya sederhana saja nih kan, uang 20.000 sama ATM isi 1 triliun, bagi anak kecil mana yang lebih berharga? Ditunjukin nih, apalagi ATM-nya sudah tulisannya juga nggak lecek gitu. Mana anak kecil pilih mana? Uang 20.000. Nah ini jebakan nih. Istri bapak didampingi artis-artis yang cantik. Nah, mana? Coba bapak lihat yang mana tuh? Itu kan kita belum menginstal itu. Istri bapak tuh ATM yang isinya 1 triliun itu, sedangkan artis tadi 20.000.
Selama ini kan kita menundukkan pandangan itu nggak bisa karena nggak memahami. Bukankah dalam pandangan iman itu istri bapak pandang dapat pahala, bapak bayangin dapat pahala, bapak pegang itu artis, bapak palototin dapat dosa, bapak bayangin tambah dosa, bapak pegang ya 20.000. Jangan suka ketipu dengan pandangan mata. Jadi semua itu cantik kalau istri bapak. Kalau belum istri bapak jangan bilang cantik. Karena apa? Ya tadi dengan iman, bukan dengan mata kepala. Kalau mata kepala kita anak kecil tadi, pilih 20.000 atau pilih ATM tadi. Gitu ya ibu-ibu. Sama, tanya sama ibu-ibu, suaminya didampingi opa-opa Korea, mana lebih keren? Opa itu di Korea bukan kakek-kakek gitu. Opa itu pemuda yang itu. Ya tadi kalau bilang opa Korea berarti 20.000. Padahal suaminya itu tadi ATM isi 1 triliun tadi. Ini kan ya apa yang kita kaji belum diterapkan. Sama nih yang muda-muda para santri gitu, dalam ketentuan syariat ya, wanita tidak beriman dengan sapi mana lebih bagus? Ayo santri, wanita tidak beriman dengan sapi mana lebih bagus? Sapi. Jadi kalau ada nyodorin nih, wow, apa? Ya pornografi itu biasanya orang beriman atau tidak beriman? Ya kalau dia sudah pakai mata hatinya, enggak, ini masih lebih bagus saya lihat apa? Sapi, karena ya sapi nanti buat kurban gitu ya. Terus ini saya mau melihara sapi yang gemuk begini, sapi yang kurus, itu masih berpahala daripada apa? Lihat pornografi. Dilihat haram, kebayang haram, ingat semuanya haram. Sama kan dengan hitungan begini, kita ini kan kadang-kadang karena zaman sekarang itu main kaya-kaya, pokoknya setiap kaya sultan, sehingga menghitung kekayaan aja kacau. Kalau ada orang punya uang 1 miliar, kemudian duduki jabatan, terus ngambil ya uang sembarangan, nambahlah kekayaannya 2 miliar, jumlah kekayaan dia jadi berapa? Jadi berapa deh? Tadi 1 miliar terus ngambil, kalau dihitung kekayaannya jadi berapa? Berapa? 1 sama 2 jadi berapa? 3 miliar kan? Nah itu orang sekarang hitungnya begitu. Padahal kalau menggunakan keimanan, kekayaan dia 1 miliar, yang 2 miliar haram. Haram mana ada bisa dihitung? Dosa semua isinya. Jadi mari kita gitu ya, pelan-pelan ya, apa yang sudah kita pahami itu menjadi apa? Panduan dalam hidup itu, sehingga menilai sesuatu yang benar dong. Jangan apa? Jangan yang kelihatan hebat terus langsung apa? Padahal pas dinilai tidak hebat. Ya termasuk saya setelah belajar ini, wah dengan anak-anak itu kita ada yang salah gitu. Kenapa? Anak kita itu antara takut telat sekolah sama takut telat sholat subuh, mana yang lebih ini sudah ada dalam diri anak kita? Tuh kan. Jadi anak kita nggak takut telat sholat subuh, ya cucu nggak takut telat sholat subuh, tapi takut telat. Kan berarti kita ada yang salah. Mulai pelan-pelan sampaikan ke anak bahwa, nah, oh maaf ya, bapak salah gitu ya. Jadi harusnya kamu tuh lebih takut telat sholat subuh daripada takut telat sekolah. Jadi ini kan PR kita yang, ya tadi kita kenapa nggak bisa kepikiran itu? Ribut mulu tentang tahlilan ribut, maulid ribut, ya bid'ah ini ribut, yang diributkan nggak jelas, sehingga sampai kualitas kita menjadi orang tua itu nggak dipikirin. Kita nggak pernah berpikir sejauh itu untuk apa? Menjadikan ilmu ini menjadi apa? Praktek.
Jadi Islam itu ada kemudahan, tapi jangan ya menghambat yang umumnya. Kalau ngaji sama Ustadz mah susah. Ya bukan susah, memang ilmu kita itu untuk mempertahankan hari ini. Kesesatan itu memang susah mendeteksinya kalau nggak paham tadi. Ya tadi ya, akhirnya dia yang buku tadi itu saya baca bukunya, dia ambil ayatnya ini. Saya pikir kalau dia menggunakan kalimat itu dia akan menurut Ibnu Katsir begini penafsirannya, menurut ini enggak. Langsung, nah ayat ini tuh sama nih dengan law attraction ini. Ayat ini, oh itu mah cocokologi dalam itu bukan apa? Bukan mengambil konsep beneran, itu mah mencocokkan antara yang dia inginkan dengan yang diambil dari Al-Quran. Nanti Islami banget ya. Doanya ini dilakukan 5 waktu dalam sholat ya. Terus kan jadi bingung Pak. Kalau yang nggak ngerti kan mana ada Ustadz kayak gitu sesat, orang kita jadi lebih rajin sholatnya ini. Kesesatan itu bukan nyata. Kalau nyata kesesatan mah gampang. Tapi standar awal tujuan melakukan itu kan akhirnya ukuran hidup itu dia sudah kata, setelah saya melakukan ini semua sekarang hidupnya lebih enak, pendapatan saya sudah mulai lebih banyak, saya bisa menolong saudara saya ini menolong. Terus saya cuma berkata sederhana saja, berarti Ali bin Abi Thalib sama Fatimah pernah tidak makan 3 hari, itu berarti gimana? Karena dia tidak apa? Mau menjalankan ini gitu. Kan? Ini kan menjadi apa? Bahkan kalau yang diajarkan Nabi Muhammad kepada Fatimah apa malahan? 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kata mereka berdua, setelah kami selalu mendawamkan itu maka ya kami cukup. Jadi bukan kesenangan. Atau ditinjau lagi ya, bahwa Nabi memang hidupnya untuk cari tadi seneng enak, enggak, bukan itu tujuan hidup. Jadi salah tujuan hidup itu bisa sesat. Walaupun yang dilakukan tiap hari apa? Rajin, jadi rajin ke masjid, semua itu ya. Kenapa rajin Quran? Ya tadi hanya untuk membuktikan bahwa yang diminta pada Allah akhirnya dikasihkan. Ya kan lama-lama ukuran hidup cuma itu di dunia ini. Kan tidak seperti itu. Artinya tidak sesederhana yang kita bayangkan, bahwa kalau kita ya menjaga ibadah, baca Quran, kemudian hidup kita sudah tenang, sudah cukup. Enggak, tugas manusia tidak sesederhana itu. Allah menciptakan kita itu untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi itu ya terus membangkitkan umat ini, agar umat ini benar-benar bisa melaksanakan perintah Allah secara maksimal dan menjauhi larangan Allah secara maksimal. Jangan dibatas-batasi. Udahlah saya urusannya ini, yang lain enggak bisa. Kalau kita sudah terjun berdakwah itu jangan kita apa? Kalau mengajak itu gampang Pak. Yang susah itu mendidik. Nabi itu bukan hanya ngajak, tapi apa? Mendidik, itu yang susah. Maka kita ini kadang-kadang kecerdasannya kalah dengan ulama-ulama dahulu. Ulama dahulu itu di kita aja di Indonesia itu sudah sukses, raja dan rakyatnya bisa masuk Islam. Itu gimana coba Pak? Bro, berpikir. Apakah dakwahnya kayak tadi? Oh ini nggak sesuai dengan Quran. Kira-kira seluruh kerajaan itu masuk Islam atau tidak? Yang ada apa? Serbu gitu kan? Selesai kan? Ya salah satunya kan mereka yang tadinya apa sesajen pakai tumpeng gitu ya. Ya berarti kan tumpengnya dibuang. Nah sama ulama apa? Pakai juga tumpengnya, tapi diundang mereka, kemudian
berdoa sampaikan terus dimakan kan. Kalau ditanya kenapa begitu, ini lebih manfaat kan gitu. Jadi dia mungkin dengan akalnya benar juga ini, nanti yang apa digitukan aja semua itu, dia apa, dia tidak merasa sedang dia apa, wah pokoknya dibodohin, lebih ini dengan pelan-pelan, akhirnya kan hampir 100%, hampir 100% masuk Islam tanpa perang, karena mereka cerdas-cerdas, cerdik-cerdik. Nah kita aja yang hari ini seolah-olah dengan tadi bahasa-bahasa tadi sepertinya keren, padahal tidak. Makanya dalam hal ini jelas ya, proses pertama kita, mari kita teguhkan keimanan itu. Yang keimanan itu yang kemarin sudah kita bahas, isinya termasuk persaudaraan. Walaupun nanti dalam Islam ada dua sisi, kita adzan terlebih dahulu. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, maka dalam Islam itu kan selalu ada ya dua sisi yang harus dijaga selalu ya. Misalnya seorang dalam persaudaraan pasti ada yang sukses, kemudian ada yang kurang sukses. Dalam kasusnya biasanya orang yang kurang sukses suka datang kepada yang sukses untuk minta bantuan. Maka ini pelajarannya harus beda, jangan dibarengin nih belajarnya. Yang sukses tadi belajarnya, dia harus paham bahwa salah satu manfaat kesuksesan itu harus bisa membantu saudaranya. Yang pertama sampai ditawarkan siapa yang bantu saudaranya pahalanya dapat 2 kali lipat daripada membantu orang lain. Kemudian yang kedua, bisa dibayangkan kalau dia yang katanya hebat sukses, saudaranya yang bantu orang lain.
Masih mending kalau yang bantu orang lain itu yang lebih sukses. Ternyata yang bantuin juga orang nggak sukses-sukses amat, kan lebih tahu. Iya, kan ceritanya jadi jelek juga gitu ya. Artinya ini harus dipahami bahwa ketika yang menyedihkan tuh kalau kita sukses ternyata nggak ada saudara yang mau datang minta tolong, berarti kita nggak bermanfaat. Tapi nanti yang kurang sukses, yang artinya ya kamu kalau minta ya tolong kepada saudaranya sukses hari ini kan biasanya minta tolong dari sisi tadi kesejahteraan ekonomi, ya kamu juga harus menolong dia. Mungkin suatu saat dia butuh bantuan tenaga, ya harus sigap gitu ya, karena biar saling ada apa ya, yang bantu juga mendapatkan manfaat dari apa bantuan saudaranya dalam bentuk lain gitu ya, dalam bentuk bisa tenaga, bisa apa saja gitu ya. Dan pokoknya ada keperluan kemana nggak bisa dia selalu siap, itu kan jadi baik, dua sisi yang baik. Nah, jemaah sekalian, fenomena kita juga makanya tadi mau yang ikut Al-Quran dengan sunnah yang seperti tadi silahkan, mau yang menggunakan fikih silahkan, semua silahkan. Yang penting jangan ribut, jangan saling menyalahkan, itu saja sunatnya. Ini kan kadang-kadang apa? Saya pernah gitu ya, dia menyebut sesuatu, kemudian saya jawab gitu ya, mohon maaf Ustaz, saya nggak mau berdebat. Nih saya bilang, berdebat itu yang ada hadisnya, tinggalkan perdebatan. Walaupun kamu benar, karena kamu akan mendapatkan tempat di surga, itu adalah perdebatan yang memang sudah ikhtilaf. Perdebatan sudah ikhtilaf. Mau debat lagi tentang kunut subuh dan nggak kunut. Tapi kalau kamu nuduh saya yang saya lakukan bid'ah, maka itu kemungkaran. Hadisnya jangan pakai yang itu. Hadisnya man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Bahkan dalam Islam orang nuduh itu, yang dituduh harus memberikan jawaban, yang nuduh harus mendatangkan bukti yang sesuai. Jadi belajar hadis jangan sembarangan, begitu dia ngoreksi, oh Ustaz ini kan nggak benar begini-begini nih, tidak sesuai karena apa, nggak sesuai sunnah. Ntar dulu saya mau jawab, oh maaf Ustaz saya nggak mau berdebat. Ini kemungkaran, kamu nuduh sesuatu, saya mau klarifikasi, kamu bilang debat. Ini bukan debat, ini kemungkaran. Hadisnya jangan pakai yang hadis tadi, itu nggak tepat. Hadisnya pakai yang siapa melihat kemungkaran, rubah dengan tanganmu, kan gitu ya. Ya jangan salah kalau nanti kamu pas kamu begitu ada yang ninju gitu ya, karena dia melihat kemungkaran ya ditinju kan gitu. Kemudian apa? Kalau tidak mampu maka rubah dengan lisan. Saya nggak mau merubah dengan hati karena itu selemah-lemahnya iman. Sehingga saya selalu katakan, mari kita kembali. Silahkan Anda tidak setuju dengan Imam Syafi'i, silahkan. Tapi Anda tidak bisa nuduh orang gitu. Kan Imam Syafi'i mengatakan bid'ah ada hasanah, ada sayyi'ah. Anda gak setuju silahkan bantah Imam Syafi'i. Jangan apa? Jangan pukul ke samping orang yang katanya mengikuti baca langsung dibid'ahkan. Dia ikut Imam Syafi'i, kamu bantah saja secara ilmiahnya. Mana yang tidak setuju gitu ya. Baru nanti diskusi gitu. Silahkan itu diskusi, dan diskusi bukan perdebatan. Diskusi itu bukan perdebatan. Jadi ini yang perlu diatur dalam kejamahan. Kenapa di era Rasulullah itu persaudaraan luar biasa? Ya beda-beda. Selama itu sesuai ketentuan ilmunya santai-santai aja. Ya nggak perlu ribut, masing-masing silahkan gitu. Yang penting tidak menyalahkan yang lain gitu. Jangan menuduh yang lain. Bahkan kan ada yang protes waktu saya bilang, yang bilang salaman habis sholat bid'ah, itulah bid'ah. Itu saya bilang, kok begitu Ustaz? Kan nggak ada tuntunannya. Kalau nggak ada tuntunannya, nggak ada contohnya, itu jangan dihukumi, itu mubah. Saya bilang gitu. Mubah itu kan apa? Boleh salaman, boleh juga enggak. Yang maksa orang lain salaman, namanya kan maksa, bisa wajib, bisa sunnah. Itu bid'ah juga maksa. Masa salaman maksa? Ya gitu ya. Jadi ya
yang maksa salaman nggak boleh. Kenapa kamu bilang salaman? Ya kan orang jadi wajib sama sunnah, makanya itu jadi bid'ah loh. Masa untuk menyatakan ini tidak wajib, tidak sunnah, lalu kamu haramkan? Ya saya kan, bid'ah itu kan di atas haram, yang melakukan masuk neraka. Pertanyaannya kan sederhana, adakah amalan habis salam yang nggak boleh? Ada nggak amalan habis salam yang nggak boleh dilakukan? Kan nggak ada larangannya. Bapak habis salaman mau tidur, mau kamar mandi, mau telepon, masa salaman nggak boleh? Kan aneh jadinya. Hukum apaan? Hanya apa? Makanya jelaskan saja, ini hukumnya bukan sunnah, bukan wajib, cuman boleh. Kalau ada orang lagi khusyuk banget, ya zikir jangan apa? Kasihan lagi khusyuk, nyari khusyuknya aja susah dia apa? Itu namanya sudah berlebihan, ya. Hukumnya mubah, bukan sunnah, bukan juga wajib gitu ya. Apalagi bid'ah. Jadi sunnah enggak, wajib enggak, bid'ah juga enggak gitu. Jadi jangan, ya tadi yang saya bilang, jadi ilmu ini harusnya berjalan, ya yang penting itu pasti dibicarakan, yang enggak penting jangan terlalu diperlama-lama gitu. Bahkan saya dapat ya orang yang membaca, enggak tahu dia membaca literatur dulu azan di makam itu sebenarnya katanya ulama dahulu itu setiap orang yang ke makam itu kebanyakan enggak ke masjid. Maka sebenarnya ulama itu azan enggak di dalam, azannya malah apa? Ngadanin yang datang itu. Dia cuma mau bilang tuh cepat ke masjid sebelum kayak dia nih udah dikubur gitu kan. Itu makin kesini ilmunya nggak digali, makin ke dalam adanya kan, makin nggak kedengaran yang luar. Apalagi kalau yang datang sudah ke masjid semua, ya nggak perlu apa adzan gitu. Sehingga ketika kita masuk ke daerah orang yang membiasakan adzan, yang dibahas nanti jangan adzannya, dai yang cerdas. Nah ini bukan tuntunan, nanti kalau ada yang tidak diadzanin jangan disalahkan, kan dia biar tahu bahwa apa? Oh ini adzan itu cuma bukan tuntunan. Nanti kalau ada yang nguburin nggak pakai adzan, jangan yang disinggung, yang apa? Yang adzannya ya berantem orang, dia satu komunitas adzan semua. Kita memberi ilmu kan memberi ilmu aslinya. Kalau ini tuntunannya begini, adzan nggak masuk, ya. Tapi kita nggak langsung melarang. Tapi apa? Tapi nanti kalau ada pas menguburkan nggak pakai adzan, jangan disalahin, karena memang tuntunannya nggak ada adzan, kan enak. Lama-lama kan mereka saya nggak mau pakai adzan, saya nggak mau pakai, kan jadi aman kan gitu ya. Jadi jangan menyerangnya apa salah, akhirnya apa malah nggak jadi ilmunya. Jadi ya kita ketika tradisi itu sangat kuat, kita cuma bisa menjelaskan ini tradisi, ini tuntunan. Yang kita takut akan ditanya oleh Allah itu kalau tuntunan tidak dilaksanakan. Tapi kalau tradisi Allah tidak akan nanya gitu. Makanya ya konsentrasilah pada tuntunan. Masalah tradisi nanti ya selera dia aja, namanya juga tradisi, bukan bagian tuntunan dari agama. Jadi biar ilmu itu nanti nggak kecampur gitu ya. Ini aslinya, kemudian tadi itu namanya mencerdaskan gitu ya. Ini yang harus dipahami oleh kita. Makanya jemaah sekalian rahimakumullah, yang kita jaga dalam masjid ini adalah persaudaraan. Silakan saja mau pakai yang mana, yang penting jangan menyalahkan yang lain kalau tidak sama gitu ya. Karena apa? Ya itu sesuatu yang harus kita terus belajar ya. Sehingga kita cuma saling menghargai, sehingga persaudaraan itulah bagian dari tujuan dari ilmu yang kita miliki, salah satunya mempererat persaudaraan. Wallahu a'lam bishawab. Ada 2 menit Pak Juli, ada, silakan. Waalaikumsalam. Talabul ilmi kulli muslimin. Muslimin itu kan isim jamu jamak. Ya. Tapi validatul itu maksudnya ke muannas. Itu bagaimana penjelasan? Kedua, di dalam dunia filsafat itu ada timbul pertentangan antara kesadaran sama logika. Kayak Descartes bilang
alladzina yu'minuna bil Itu ghaib. berarti kesadaran dulu baru pikiran bakal timbul gitu. Ya. Yang pertama itu nggak ada hubungan karena fardhotun tidak bukan kedudukannya kepada muslimnya. Sehingga tolabul ilmi fardhotun itu adalah sifatnya itu tolabul ilmi itu kan jumlah, maka dia fardhotun. Jadi bebas kalau jumlah itu kan dia bukan satu tolabul ilmi, jadi rangkaian kalimat. Al kalimah kan berarti apa? Ya idhofah itu kan berarti apa? Muannas, maka itunya fardhotun. Tolabul ilmi fardhotun. Nah, kemudian ala kulli muslim, yang disebut muslim maksudnya semua, karena mudzakkar itu mewakili muannas. Makanya jangan sampai kita tolabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Enggak ada hadisnya, enggak ada kalimat muslimatin, hanya ala kulli muslimin. Nah, kemudian yang kedua, kalau dalam Islam itu kan tidak terlalu kaku di sisi itu, ya. Bisa dua sisi, ya. Keberadaannya kalau benar akan menimbulkan kesadaran, makanya Rabbin Nas itu kan menunjukkan orang harus sadar, ya, keberadaannya. Allah menciptakan dia bukan untuk seneng-seneng, bukan untuk santai-santai, tapi untuk mengabdi kepada Allah. Baru dia, ya, dengan adanya itu dia berpikirnya, poinnya kan menjadi apa? Menjadi ya benar karena berpikirnya di atas keberadaan, atau sebaliknya kesadarannya itu, ya, akan membuat lebih efektif dalam pemikirannya. Jadi Islam memang tidak banyak memperdebatkan itu, karena apa? Dalam Islam itu keberadaan manusia aslinya dalam pemikirannya itu nanti harus diiringi dengan kesadaran. Maka kesadaran itu kan di dalamnya sodrun, di hati. Ini aklun, dan hati dan akal itu dua-duanya adalah potensi yang besar untuk ilmu dalam Islam. Karena ilmu dalam Islam kan dua tadi, yang lebih cenderung pada, ya, teologis dan filosofis. Ini membutuhkan dua kekuatan tadi. Sedangkan yang hari ini kan mengabaikan itu. Sehingga kayaknya kalau orang dengar Rocky Gerung kayaknya padahal itu baru, ya, bicara tentang metafisik saja yang putar-putar itu. Islam lebih canggih dari